Dalam seri ke-223 ini didukung oleh para pemain Norman sebagai Bocah, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Indrawati sebagai Dewi Upas, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat. Tidak akan kubiarkan meninggalkan lereng ini dengan selamat. Aku akan membunuh kalian. Kalian berdua. Hei, bocah setan. Kami sudah jauh-jauh datang dari Pasuruan 1. Kami sudah berkuda siang malam untuk sampai ke tempat ini. Dan kami akan kembali dengan membawa apa yang kami cari. Sudahlah, Ayu. Jangan hiraukan dia. Lebih baik kita pergi sekarang. Hai, lihat. Namaku Layang Samba. Aku mempunyai pukulan yang hebat. Kalian ingin membuktikannya? Hiat! 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 Minggirlah, Tuan Cakradara. Biar saya yang melayani bocah sinting ini. Hati-hati, Ayu. Jangan sampai kau lengah. Mampus kau! Hiat! 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 Bocah yang mengaku bernama Layang Samba itu langsung menggebrak. Ayu Wandira membuang tubuhnya ke samping kiri. Beberapa kali mereka terpaksa mengadu pukulan. Sekalipun masih bocah, tapi lawan Ayu Wandira kali ini ternyata cukup ulet. Sambil menyeringai, bocah itu kembali menyerang bertubi-tubi. Ayu Wandira terpaksa menggunakan jurus-jurus emban gendong bomongan. Bocah itu nampak semakin kesal, tapi suatu saat dia mempunyai kesempatan yang sangat baik. Sambil melompatkan berteriak, bocah itu merangsek ke depan. Aji sama bisa. Iya. Awas, Ayu! Hai, jangan lari! Jangan lari! Dia tidak berdusta, Ayu. Dia memang mempunyai pukulan yang dahsyat. Untung Tuan segera menarik tubuh saya. Kalau tidak, kami pasti akan beradu pukulan. Siapa bocah itu? Aneh sekali. Mulutnya selalu mendesis seperti seekor ular. Dan pandangan matanya mengerikan. Benar-benar seperti bocah keturunan siluman. Pasti dia mempelajari ilmu ular. Saya yakin pukulannya berbisa seperti sengatan gigi ular. Beraninya, Ayu. Sebaiknya kita bersembunyi saja di tempat ini. Tidak ada gunanya melayani bocah seperti itu. Kita hanya akan membuang-buang tenaga saja. Memang, dia belum tentu dapat mengalahkan kita. Tapi apa gunanya? Lebih baik kita menghindarinya. Tapi saya akan mempertahankan daun janggakannya ini, Tuan. Saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk menyelamatkan ibu. Kalau masih bisa menghindarinya, lebih baik kita menghindarinya. Siapa tahu bocah itu tidak sendirian berada di tempat ini. Iya, mungkin juga, Tuan. Mungkin dia ada temannya. Lihat, Tuan. Dia masih mencari-cari kita. Dia masih penasaran. Dia benar-benar ingin membunuh kita. Memang benar. Bocah yang bernama Layang Samba itu muncul dari balik pohon-pohon yang gelap. Kepalanya menengok kiri kanan. Nampak dia masih sangat penasaran. Sekali waktu mulutnya mendesis, dan matanya memancarkan pandangan liar. Mata yang licik, mata yang buas seperti sepasang mata seekor ular berbisa. Hai, aku tahu. Kalian belum pergi jauh di tempat ini. Ayo keluar. Keluarlah dari tempat persembunyianmu. Ayo kita bertarung lagi. Aku masih belum puas. Ayo keluar. Ayo kita adu
pukulan lagi. Kalian pasti akan mampus. Kalian tidak mungkin dapat mengalahkan Aji Tapkuwisa. Kan sudah melihatnya sendiri, bukan? Ayo keluar! Jangan bersembunyi di situ! Lawan aku! Ayang Samba! Hei, jadi kalian tidak mau keluar juga? Kalian pikir aku akan tinggal diam? Tidak. Aku dapat memaksa kalian keluar. Lihatlah! Aku akan mengundang rakyatku. Dan mereka akan bermunculan dari berbagai penjuru. Mereka semuanya adalah ular-ular berbisa. Mereka akan mengeroyok tubuh kalian. Dan kalian akan menjadi mangsa rakyatku. Tubuh kalian akan mengejang dan membiru. Lihatlah! Selesai berkata, Layang Samba duduk bersila. Matanya terpejam rapat. Dia duduk di atas sebongkah batu gunung. Mulutnya komat kamit, sementara badannya bergoyang ke kiri dan ke kanan. Suatu saat, lidahnya menculur keluar sambil mendesis-desis. Hai rakyatku, rakyatku bangsa ular di mana saja kalian berada, datanglah kemari. Aku memanggil kalian. Layang Samba memanggil kalian. Ular belang, ular sawah, ular brajam, ular tindu Majapahit, jantan dan betina. Kalian semuanya, baik laki-laki ataupun perempuan, yang besar dan yang kecil, datanglah memenuhi panggilan Layang Samba. Aku membutuhkan pertolongan kalian. Datanglah wahai rakyatku, bangsa ular. Celaka Ayu. Bocah itu rupanya mempunyai kemampuan memanggil ular-ular berbisa. Kita harus segera pergi dari sini, Tuan Cakradara. Saya jijik melihat ular. Bukan takut, jijik. Kalau kita keluar dari tempat persembunyian ini, Layang Samba pasti akan segera memburu kita kembali. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Tuan? Kita tidak mungkin menunggu di tempat ini. Menunggu sampai ratusan ular berbisa mengurung kita. Oh, lihatlah Ayu. Ada seorang perempuan tua datang. Lihatlah. Samba! Layang Samba! Layang Samba! Di mana kau? Di mana kau, Layang Samba? Memang benar, seorang perempuan tua berpakaian seperti dukun sihir muncul dari balik rimbunan semak belukar yang gelap. Rambut perempuan tua itu berkibar tertiup angin. Dia membawa sebatang tongkat. Perlahan-lahan dia mendekati Layang Samba yang masih duduk bersila di atas sebongkah batu gunung. Apa yang kau lakukan di sini, Layang Samba? Oh, Nenek Upas? Kau ini memang bocah bandel. Kau keras kepala. Kau membuatku susah saja. Aku mencarimu ke sana kemari. Dan ternyata kau bermain-main di sini. Apa yang kau lakukan? Aku akan memanggil ular-ular berbisa, Nenek Upas. Untuk apa? Biarkan saja mereka hidup di tempatnya masing-masing. Janganlah kau sering-sering memanggil mereka. Mereka juga harus mencari makan dan menghidupi keluarganya. Aku kesal, Nek. Ada 2 orang datang ke tempat ini untuk mencari daun jangkakannya. Lalu sudah kau tangkap mereka? Kami bertarung, Nek. Aku menggunakan Aji Tapkuwisa. Mereka kabur.
mereka tidak berani melawanku. Dan sekarang mereka bersembunyi. Aku harus membunuh mereka, Nek. Aku akan memanggil rakyatku untuk membinasakan mereka. Bocah sinting, Layang Samba bocah edan. Aku kesal, Nek. Aku penasaran. Mereka sudah berani melawanku. Sudahlah. Tidak ada perlunya kau mengurusi orang-orang desa. Dengan menggunakan aji tapak wisa, kau bisa dengan mudah membunuh 4 orang desa sekaligus. Tapi apa perlunya? Aku akan merasa puas jika membunuhnya. Layang Samba, kau persis seperti Sambi, biungmu. Watakmu sama jahatnya, sama kejamnya. Dasar anak Sambi. Sikap dan watak ibumu rupanya hampir seluruhnya turun kepadamu, Layang Samba. Sudahlah, Nek. Jangan ganggu aku. Aku akan memanggil rakyatku. Biar 2 orang itu dikerubut ular-ular berbisa. Dan aku akan tertawa puas melihat bangkai mereka. Cukup kataku. Kau masih terlalu bocah. Otakmu belum bisa bekerja dengan baik. Kau harus menuruti perkataanku, Layang Samba. Sejak kecil, akulah yang membesarkanmu. Sejak kecil, kau kubimbing dan kugembleng di atas lereng Gunung Kawi. Kau harus tunduk pada perintah Dewi Upas, gurumu, dan sekaligus piung angkatmu. Sudahlah. Lupakan saja 2 ekor tikus tak berharga itu. Lebih baik kau pusatkan perhatianmu kepada rasa dendam. Jadi, aku harus bagaimana, Nenek Upas? Turuti perkataanku. Ayo, berdiri. Nah, begitu. Jadilah anak yang baik. Jangan sekali-kali berani membantah perkataan gurumu. Layang Samba. Ya, Nenek Upas. Dengar baik-baik. Hal ini sudah kukatakan berkali-kali kepadamu. Di dunia ini, musuhmu hanya 1 orang saja. Maksudku, musuh besarmu. Kau jangan sampai merasa puas hanya dengan membunuh tikus-tikus kecil. Aku baru merasa senang dan lega jika kau dapat membunuh musuh besarmu itu. Kau tahu siapa yang kumaksudkan? Musuh besarku ialah pendekar yang telah membunuh bapakku. Ya, dia telah membunuh Bajil, bapakmu. Dia telah memenggal kepala bapakmu dengan sebilah pedang. Yang konon kabarnya sanggup mengguncang seluruh isi jagat. Orang itulah yang harus kau cari sampai ketemu. Arya Kamandanu. Tapi Nenek Upas, kita sudah mencarinya ke sana kemari. Dan sampai sekarang, kita masih belum dapat menemukan tempat persembunyiannya. Kita harus terus mencarinya, Layang Samba. Gunung Semeru sudah kita aduk-aduk. Lereng Bromo sudah kita jelajahi sampai ke sudut-sudutnya yang gelap. Dan lereng-lereng gunung penanggungan ini sudah kita hafal lekuk-liku lembahnya. Namun begitu kita tidak boleh berputus asa. Kita harus terus mencarinya. Pokoknya, musuh besarmu itu harus kau binasakan dengan tanganmu sendiri. Dan untuk itulah aku mengajarimu pukulan tapak wisa. Nah, Layang Samba, sekarang aku ingin menjajal kembali sampai sejauh mana kekuatan pukulan tapak wisamu. Ayo, berdiri menjauh. Siapkan pukulan tapak wisamu. Ya, Nek.
Layang Samba melompat menjauhi perempuan tua yang bernama Dewi Upas. Mereka berhadapan sesaat lamanya. Layang Samba menggosok-gosokkan tangannya sambil mengucapkan mantra-mantra. Sementara Dewi Upas memutar-mutar tongkatnya di udara. Ayo Layang Samba, apa yang kau tunggu? Aku sudah siap, Nek. Kalau sudah siap, cepat kau mulai. Aku ingin melihat sampai sejauh mana kau dapat menguasai Aji Tapak Wisa. Ayo, mulai. Baik, Nek. Hati. Hiat. Layang Samba menyerang dengan gencar. Dewi Upas melompat-lompat ke kiri ataupun ke kanan sambil memutar tongkatnya. Terjadilah pertarungan jurus yang amat seru. Jurus-jurus licik, jurus-jurus yang memancarkan sifat jahat serta buas. Mereka nampak bagaikan dua ekor siluman yang sedang bertarung memperebutkan korban. Sementara itu Cakradara dan Ayuwandira masih tetap mendekam di tempat persembunyiannya. Rupanya perempuan tua itu menaruh dendam kepada Paman Danu. Paman Kamandanu? Maksudmu Arya Kamandanu, bekas panglima perang Majapahit yang ternama? Benar, Tuan. Saya adalah keponakannya. Saya bahkan pernah tinggal di Majapahit bersama Paman Kamandanu. Waktu itu saya masih kecil. Tapi saya masih dapat mengingatnya dengan baik. Lihat, Ayu. Sebuah pertarungan yang menakjubkan. Tapi nampaknya perempuan tua itu belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tentu saja. Dia hanya ingin mencobai Layang Samba. Dia hanya ingin menjajal pukulan Aji Tapak Wisa. Nah, lihat Ayu. Aji Tapak Wisa! Hiat! Ayo Layang Samba, pukul sekali lagi. Kau belum mengerahkan seluruh kekuatanmu. Pukul sekali lagi. Baik, Nek. Aji Tapak Wisa! Bagaimana, Nek? Apakah pukulanku sudah hebat? Pukulanmu belum dapat menggetarkan ujung tombakku. Ayo, coba sekali lagi. Jangan ragu-ragu. Kerahkan seluruh kekuatanmu. Kalau kau dapat menguasai Aji Tapak Wisa dengan seluruh kekuatanmu, kau bisa dengan mudah membakar sebatang pohon yang besar. Ayo, pukul sekali lagi. Baik, Nek. Aji Tapak Wisa! Hiat! Terjadilah benturan yang lebih kuat. Layang Samba mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memukul dengan Aji Tapak Wisa. Dewi Upas sampai terjajar ke belakang, sementara Layang Samba terpelanting beberapa langkah dan jatuh di atas rumpun. Bagus sekali Layang Samba. Tanganku sakit, Nek. Dadaku juga merasa sakit. Itu adalah pengaruh dari benturan pukulan yang kuat. Tidak usah khawatir. Sebentar lagi kau akan pulih seperti sedia kala. Bagus Layang Samba. Aku senang melihat kemajuanmu. Aku juga senang, Nek. Suatu saat aku akan membunuh Arya Kamandanu dengan Aji Tapak Wisaku. Jangan sombong Layang Samba. Pendekar besar musuh bebuyutan orang tuamu. Nyai memanggil saya. Iya, Kakang Dwi Pangga. Duduklah. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Apakah Ayu masih belum kembali? Belum, Kakang. Dia belum kembali. Seharusnya anak itu tidak pergi kemana-mana. Dia ingin berbuat sesuatu yang dianggap baik untuk ibunya. Sayang sekali.
Sebenarnya saya ingin bersama anak itu saat-saat sekarang ini. Kalau saja dia pamit, saya tidak akan mengizinkannya pergi. Baiklah, mudah-mudahan dia tidak mendapat halangan apa-apa di jalan. Kakang Dwi Pangga. Iya, Nyai. Saya ingin bicara soal Ayu Wandira. Iya. Bagaimana, Nyai? Saya merasa bersyukur. Saya pernah merindukan anak itu bertahun-tahun lamanya. Dulu, ketika kami masih dipisahkan oleh nasib, saya selalu berdoa siang malam. Saya mohon agar para dewata mengembalikan putri saya. Dan akhirnya, doa saya dikabulkan Dewata Agung. Saya merasa sangat bahagia dan sangat bersyukur. Sekarang, menjelang saya berangkat menjadi seorang wanita tua, saya dapat berkumpul kembali bersama putri saya. Itu merupakan anugerah yang sangat besar dalam kehidupan saya. Saya kira kau sudah berbuat yang terbaik untuk anakmu, Nyai. Kau sudah mampu menjadi seorang ibu yang bijak untuk Ayu Wandira. Saya juga merasa bersyukur. Ketahuilah, Tuan Dwi Pangga, saya merasakan sesuatu yang aneh dalam diri saya. Barangkali saya memang ketularan wabah penyakit itu. Kau seorang tabib, Nyai. Kau lebih tahu tentang penyakit dari orang-orang biasa. Seorang tabib juga manusia biasa, Kakang Dwi Pangga. Pada akhirnya, dia akan berhadapan dengan nasib. Mungkin penyakit bisa diobati, tapi tak seorang pun mampu menyambung usia manusia, sekalipun hanya sejengkal panjangnya. Semuanya sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Karena itu, Kakang Dwi Pangga, kalau memang usia saya tidak dipanjangkan lagi, kalau memang saya harus menghadapi Dewata Agung, hanya satu yang ingin saya pesankan kepada Tuan. Jangan begitu, Nyai. Jangan mendahului kehendak para dewa. Itu tidak baik. Saya tahu, Kakang. Mendahului kehendak para dewa memang tidak bijaksana. Tapi saya tahu, saya dapat merasakan apa yang sedang berlangsung dalam diri saya. Kadangkala, pandangan mata saya menjadi gelap. Perut saya menjadi sakit dan mengeras. Saya yakin wabah penyakit itu sudah bersarang di tubuh saya. Tuan Dwi Pangga, Ayu Wandira adalah anak saya satu-satunya. Dan bagaimanapun juga, Kakang Dwi Pangga adalah ayah kandungnya. Ini merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa disangkal lagi. Darah Tuan mengalir di tubuh anak itu. Kalaupun suatu saat nanti saya terpaksa meninggalkan dunia fana ini, saya hanya bisa berharap, tolong awasi Ayu Wandira. Anak itu memang seringkali keras kepala, tapi saya yakin dia mau mendengarkan kata-kata Kakang Dwi Pangga. Dia sangat menghormatimu dan mencintaimu sebagai orang tua kandungnya. Nyai, kalau memang kau ketularan wabah penyakit itu, kau harus berusaha untuk bisa sembuh kembali. Masih ada waktu. Jangan putus asa dulu. Ada Bapak Wali Kadep, Bapak Rakeh. Kau bisa menyuruh orang-orang kepercayaanmu untuk mencarikan obat.
Kakang Dwi Pangga, saya sudah mengatakan, barangkali obat bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit seseorang. Tapi siapa yang bisa menyambung usia manusia? Sudahlah, saya sudah pasrah. Saya sudah merasa cukup senang dan bahagia jika Tuhan berjanji memenuhi harapan saya. Kau tidak usah khawatir, Nyai. Ayu Wandira itu darah dagingku sendiri. Tentu saja aku akan berbuat sesuatu yang terbaik untuk masa depan anak itu. Kau tidak usah khawatir. Oh, terima kasih. Terima kasih atas pernyataan Kakang Dwi Pangga. Sekarang, tinggalkanlah saya sendirian. Nyai, apakah memang benar daun janggakanya merupakan ramuan obat yang ampuh melawan wabah penyakit menular itu? Mungkin saya belum tahu pasti. Sudahlah Kakang, jangan bicara soal itu lagi. Tidak ada gunanya. Lebih baik kau segera memusatkan perhatianmu kepada Ayu Wandira. Kalau begitu baiklah, Nyai. Saya akan kembali ke ruangan belakang. Silakan Kakang. Saya juga ingin istirahat. Arya Dwi Pangga melangkah perlahan-lahan meninggalkan ruangan bilik Meisin. Wajahnya membayangkan kesedihan. Sementara itu, Meisin tetap terbaring di atas ranjang. Air matanya meleleh keluar, dan dia tidak menyeka air mata itu, melainkan membiarkannya membasahi pipinya yang pucat. Dewata aku. Sang Yang Widiwasa. Sang Maha Pencipta semesta raya. Kaulah yang menguasai nasib manusia sepenuhnya. Kaulah yang memutar roda kehidupan ini. Kaulah yang memancarkan terang dari segala penjuru. Dengarkanlah permohonan hamba-Mu yang lemah, yang tidak berdaya ini. Lindungilah Ayu Wandira putriku. Berikanlah ketabahan serta pikiran yang terang. Biarkanlah dia hidup dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Biarkanlah aku yang menjalani segala duka nestapa. Tapi janganlah kau tularkan penderitaanku kepada putriku. Dewata aku. Barangkali kau tidak mengabulkan permohonanku ini. Tapi aku percaya kemurahan hatimu, kebesaran namamu, dan kasih sayangmu yang melimpah ruah kepada manusia sepanjang segala zaman. Harus kita lakukan sekarang, Kakang Rake. Kita tidak bisa tinggal diam seperti ini. Sementara jelas Nyai Paricara sedang dalam keadaan sakit. Dan nampaknya sakitnya semakin parah. Ya, nampaknya penyakitnya semakin parah saja. Kotorannya bercampur lendir dan darah. Dan dia sama sekali tidak mau makan ataupun minum. Tapi Nyai masih keras kepala, Kakang Rake. Dia sama sekali tidak mau dibantu. Dia mengganti pakaiannya sendiri. Dia membersihkan tubuhnya sendiri. Dia mengerjakan semua keperluannya sendiri. Aku jadi serba salah. Dia tidak ingin merepotkan kita, Kakang Rake. Tapi kita memang jadi serba salah kalau begini. Kita ingin menolongnya, tapi dia menolak dengan caranya sendiri yang halus. Itulah Nyai Paricara. Iya,
Itulah guru kita. Itulah tabib wanita yang namanya terkenal sampai kemana-mana. Iya, betul. Ayu masih belum datang juga. Kalau dia datang dan membawa daun janggakanya, barangkali kita masih mempunyai harapan yang cukup besar. Tapi sampai sekarang bocah itu masih belum datang juga. Kemana dia mencari daun itu? Tuan Kudamerta. Bapak Wali Kadep. Ya. Bapak Rakeh. Iya. Saya tidak melihat Nyai di ruang biliknya. Kemana dia, Bapak? Wah, kami tidak tahu. Sejak tadi kami duduk-duduk di ruang pendopo ini. Barangkali Nyai pergi ke belakang menemui Tuan Wipangga. Di belakang juga tidak ada, Bapak Wali Kadep. Kalau begitu, ayo kita cari. Dia tidak boleh pergi kemana-mana. Tubuhnya itu sangat lemah. Iya. Nanti dia jatuh. Wali Kadep, ayo kita cari Nyai Paricara. Di mana? Wali Kadep, Rakeh Pamintihan dan Kudamerta buru-buru mencari Maisin. Mereka mencari di halaman samping. Kudamerta mencari di halaman belakang. Mereka menjadi cemas karena tiba-tiba Nyai Paricara seperti lenyap begitu saja. Pada saat itulah Rakeh Pamintihan berlari-lari kecil menemui Kudamerta dan Wali Kadep. Wali Kadep, Ya, Nyai ada di sana. di mana? Nyai sedang duduk-duduk sendirian di depan kuburan Bapak Wong. Wali Kadep dan Kudamerta bergegas melangkah mengikuti Rakeh Pamintihan. Mereka menyeberangi halaman belakang dan berjalan menuju ke sebuah pohon yang rindang. Mereka berhenti di bawah pohon. Mereka melihat Maisin duduk tepekur di depan sebuah batu pipih yang merupakan tanda pengenal kuburan Tabib Wong. Bapak Wong, kau pasti tahu apa yang kurasakan sekarang ini. Aku sendiri juga dapat merasakannya. Kemungkinan besar wabah penyakit itu sudah mulai menjalar di urat-urat darahku. Aku tidak tahu sampai kapan aku akan bisa bertahan. Bapak Wong, kaulah guruku, sahabatku dan orang tuaku. Aku banyak berhutang budi kepadamu, Bapak Wong. Kau telah menyelamatkan hidupku dari kehancuran yang hina. Kau telah mengangkatku dari lumpur masa lalu yang kotor dan membusuk. Terima kasih, Bapak Wong. Jasa-jasamu tak akan pernah bisa kulupakan. Dan aku telah berjanji akan meneruskan cita-citamu yang luhur. Barangkali aku belum bisa menepati janjiku sekarang ini. Aku memang sudah berusaha untuk menepatinya. Tapi barangkali usahaku belum banyak artinya. Aku takut mengecewakanmu. Bapak Wong, sekarang ini kau pasti mendengar suara hatiku. Suara hatiku yang menjerit, menembus kelamnya malam. Suara hatiku yang melengking, menyapu udara malam di desa Pasuruan 1.
Lihatlah Bapak Wong. Lihatlah keadaan Meisin, anak angkatmu ini, muridmu dan sahabatmu. Aku minta maaf kalau memang ternyata aku telah membuatmu kecewa untuk meneruskan cita-citamu yang luhur, mengabdi kepada masyarakat, bekerja membantu kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, dan menjadi pelayan yang baik. Tapi, benarkah aku sudah menjadi pelayan yang baik? Itu masih merupakan tanda tanya yang besar. Mungkin aku masih seringkali melakukan kesalahan. Seringkali aku belum bisa mengibaskan kepentingan-kepentingan pribadi untuk melayani sesama hidup. Maafkan aku, Bapak Wong. Maafkan Meisin yang telah mengecewakanmu. Nyai, ini sudah malam, Nyai. Iya, Nyai. Apa yang Nyai lakukan di sini? Bapak Wali Kadep. Nyai Pericara. Awas Wali Kadep, tangkap Nyai. Ya, jangan sampai Nyai jatuh. Ya. Wali Kadep mengangkat pundak Meisin, sementara Rakeh Pamintihan menggotong di bagian pinggangnya dan Kuda Merta di bagian kaki. Mereka bersama-sama mengangkat Meisin dan membaringkannya kembali di atas ranjang di ruangan bilik. Meisin bangkit perlahan-lahan. Tiba-tiba dia merasakan tubuhnya sangat lemah. Pandangan matanya gelap dan perutnya terasa sangat sakit. Dia berdiri sempoyongan. Pada saat itulah Wali Kadep, Rakeh Pamintihan dan Kuda Merta serentak menangkap tubuh Meisin. Nyai pingsan lagi. Ayo kita angkat ke pondok. Tuan Kuda Merta, tolong pegang kakinya. Mari kita gotong Nyai ke ruangan biliknya. Darah, hati saya berdebar-debar. Perasaan saya tidak enak. Saya khawatir ibu mengalami sesuatu yang buruk. Desa Pasuruan 1 masih cukup jauh dari sini, Ayu. Kita harus segera sampai di sana, Tuan. Ayo, kita teruskan lagi perjalanan. Awas, Ayu. Jangan sampai daun-daun itu tercecer di jalan. Saya menyimpannya dengan baik di balik lipatan pakaian saya. Mari, Tuan. Iya. Masing-masing, 2 ekor binatang itu berlarian berkejaran dalam gelapnya malam. Ayu Wantira berkuda bagaikan dikejar iblis. Cakradara sampai kerepotan mengikuti di belakangnya. Hati-hati Ayu, nanti kau jatuh. Ayu Wantira terus mengendarai kudanya menyusuri jalanan berbatu menuju desa Pasuruan 1. Dia tidak mengindahkan peringatan Cakradara. Dia terus menggebrak punggung kudanya dan binatang itu semakin berlari dengan kencang di atas permukaan tanah. Aku harus segera sampai di Pasuruan 1. Aku harus menolong ibu. Apa yang kau rasakan, Bu? Kau benar-benar sakit, bukan? Tapi jangan khawatir, Bu. Aku pergi tidak sia-sia. Lihatlah, aku pulang membawa 30 lembar daun janggakannya. Tenanglah, Bu. Aku akan segera tiba.
Kaki saya, Tuan. Mungkin kaki saya keseleo sedikit. Aduh. Apa kataku? Kau berkuda terlalu kencang. Kau terlalu sembrono. Malam gelap seperti ini dan kau berkuda seperti dikejar iblis. Saya ingin segera tiba di Pasuruan 1, Tuan. Saya ingin segera melihat keadaan Ibu. Aduh. Kalau begini kan menjadi lebih susah. Coba lihat kakimu. Mana yang sakit? Yang itu, Tuan. Yang Tuan pegang itu sakit sekali. Pasti keseleo. Biarlah ku tarik sebentar. Tahan ya. Memang agak sakit. Pelan-pelan saja, Tuan. Aduh. Tahan sebentar. Aduh. Pelan-pelan, Tuan. Nah, bagaimana rasanya sekarang? Tolong, Tuan Cakradara. Tolong, Papa saya naik ke atas punggung kuda. Saya harus segera tiba di Pasuruan 1. Apakah tidak sebaiknya kau istirahat sebentar? Biar kakimu menjadi lemas sedikit. Tidak, Tuan. Tolong Papa saya. Saya tidak bisa menunggu terlalu lama di tempat ini. Saya harus segera melihat keadaan Ibu. Kalau begitu baiklah. Tapi kau harus hati-hati. Jangan sampai kau terjatuh lagi. Ayo. Ya, pelan-pelan saja. Nah, naiklah. Pelan-pelan saja. Aku akan mendorongmu ke atas. Iya. Terima kasih, Tuan. Cukup. Kau benar-benar sudah bisa berkuda sendiri? Kalau masih sakit, lebih baik kita berkuda bersama-sama. Kau bisa duduk di belakangku. Tidak usah, Tuan. Saya bisa berkuda sendiri. Pelan-pelan, ayo. Pelan-pelan saja. Gadis itu memang keras hati. Aku tahu sebenarnya dia merasa sakit sekali di bagian pangkal kakinya. Ayu Andira. Nampaknya dia sangat mengkhawatirkan keadaan ibunya. Kasihan kalau sesuatu yang buruk menimpa Nyai Paricara. Iya. Mesin sudah sadarkan dirinya kembali. Dia terbaring lemah di atas ranjang sendirian. Dia ingin bangkit, tapi dia merasakan tubuhnya sangat lemah. Akhirnya dia terbaring kembali. Tiba-tiba pikirannya menerawang jauh sekali, melayang-layang di atas pohon, menghampiri pantai, terbang di atas permukaan laut, menembus daerah-daerah yang jauh. Dan akhirnya ingatannya hinggap di atas daratan Mongolia, negeri leluhurnya. Aku terkenal negeri leluhur. Dataran Mongolia hampir seluruhnya ditutupi padang pasir. Sekalipun begitu, daratan itu adalah tempat di mana seorang bayi perempuan bernama Mesin dilahirkan. Aku tak akan mungkin bisa melupakan tempat yang bersejarah itu. Mongolia yang cantik jelita, yang muncul di atas permukaan bukit-bukit pasir. Mongolia bagaikan sebuah mutiara yang bersinar, sejuk, memberikan semangat kehidupan yang damai. Paman Mapoi, dialah bapa angkatku. Dia seorang penderita yang budiman. Dia sangat
gerak-geriknya yang mencerminkan kebijaksanaan hati. Mesin, jangan bermain-main di situ, anakku. Mengapa, Paman? Mengapa aku tidak boleh bermain-main di sini? Angin bertiup kencang. Angin bertiup membawa pasir-pasir terbang. Nanti kau kotor. Ayo, masuk ke rumah. Paman Maboyi, orang yang baik itu, yang mengasuhku sejak bayi, sudah pergi mendahuluiku. Kasihan Paman Maboyi, dia menjadi korban keganasan prajurit-prajurit Kaisar Kubilai Khan. Masih melayang-layang di atas daratan Mongolia. Tiba-tiba dia seperti melihat dirinya sendiri sedang berkuda menyusuri kaki bukit Homosan. Bukit Homosan. Setiap pagi aku bisa memandang puncak bukit Homosan dari serambi rumah Paman Maboyi. Bukit itu menyimpan kenangan yang sangat indah, terutama sekali kenangan bersama lo, suamiku. Mesin, apa yang kau lamunkan? Lo? Kau kira siapa? Apa yang kau lihat, istriku? Aku tidak bosan-bosan melihat puncak bukit Homosan. Bukit itu sudah ratusan tahun umurnya. Bukit itu menjadi saksi segala macam peristiwa yang terjadi di atas daratan Mongolia. Lihatlah, bukit itu tidak berdiri sendiri. Dia terus sambung menyambung sampai di daratan Mongolia sebelah timur. Setiap bangsa Mongolia harus mengagumi bukit Homosan. Setiap bangsa Mongolia harus mencintai negerinya. Apakah kita akan bisa bersama-sama seperti ini selamanya, loh? Kita tidak akan bisa dipisahkan, Mesin. Ya, kecuali oleh nasib. Aku takut, loh. Aku takut suatu saat nanti kita akan berpisah. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kalau aku hidup sendirian di dunia ini tanpa suamiku. Aku takut, loh. Dekaplah aku, loh. Berikanlah suasana aman di hatiku. Mesin, kadangkala kau masih seperti anak kecil. Tidak usah takut. Aku akan selalu bersamamu. Aku akan melindungimu, Mesin. Tersenyum bahagia ketika Lo Sisan mendekap punggungnya dari belakang. Tiba-tiba kenangan itu menjadi buyar. Tak nampak lagi Lo Sisan, tak nampak lagi bukit Homosan, dan tak nampak lagi daratan Mongolia. Mesin terkejut. Tiba-tiba saja dia melihat wajah Arya Dwi Pangga tersenyum disertai pucuk rayunya yang tidak senonoh. Apa yang Tuhan lakukan di sini? Tuhan telah memperdaya saya. Tuhan telah menipu saya. Kau cantik. Kau cantik, Nona Mesin. Kulitmu putih bagaikan air susu murni. Wajahmu berseri-seri bagaikan bintang pagi. Ayolah, Nona Mesin. Tak ada siapa-siapa di sini. Kita hanya berdua saja. Tidak. Pergilah, Tuan Dwi Pangga. Saya tidak sudi melayani niat Tuhan yang kotor. Pergilah. Saya tidak membutuhkan Tuhan. Kau sudah terjebak, Nona Mesin. Aku sudah memasang perangkap dan kau masuk di dalamnya. Sekarang kau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kepala saya pusing sekali.
atas rumpun belukar. Pada saat itulah Arya Dwi Pangga menghampirinya perlahan-lahan, dan laki-laki itu pun berbuat sesuka hatinya. Meisin sadar kembali dan mendapatkan dirinya sudah tidak suci lagi. Tuan Dwi Pangga, kau telah menodai saya. Kau telah mencemarkan kesuciannya saya. Alangkah hinanya diriku. Aku sudah tidak suci lagi. Aku sudah kotor. Kau telah mengotoriku dengan lumpur-lumpur dosa. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan terima. Aku akan menaruh dendam seumur hidupku, Tuan Dwi Pangga. Mencintaimu, Meisin. Aku ingin mengawinimu. Jangan, Kakak. Aku tidak sampai hati. Kau masih bisa mencari gadis lain. Carilah orang yang lain, yang masih mulus, masih suci. Jadi, kau menolak cintaku, Meisin? Saya sudah kotor, Kakak. Saya sudah penuh noda. Kau hanya mengawini seorang wanita asing, seorang perempuan yang sudah kotor. Saya hanya tinggal menunggu busuk. Saya tidak pantas menjadi istrimu. Aku tidak peduli. Aku mencintaimu, dan aku akan mengawini orang yang kucintai sampai ke dasar hati. Ayolah, Meisin. Kau juga mencintaiku, bukan? Oh, Kakak. Kenapa harus terjadi seperti ini? Mengapa? Pada saat berikutnya, Meisin teringat ketika masih tinggal di lereng Gunung Arjuna sendirian, hanya ditemani Panji Ketawan. Waktu itu dia baru saja melahirkan Ayuwandira. Ayuwandira belum genap berusia 40 hari. Mendadak dia terpaksa berhadapan dengan Dewi Sambi dan prajurit-prajurit Kediri. Meisin mengenakan pakaian kependekarannya dan berusaha melawan musuh-musuhnya. Hai perempuan asing, apa yang kau bisa lakukan sekarang? Kami sudah bosan mencarimu ke sana kemari. Dan sekarang kau tidak mungkin bisa lolos lagi. Kami akan membunuhmu beramai-ramai di tempat ini. Dewi Sambi, sekalipun seorang wanita, aku juga pendekar. Aku tidak akan melarikan diri. Aku akan membela kehormatanku sebagai pendekar. Bagus. Kalau kau tidak berusaha untuk lari, itu akan lebih baik. Kami tidak susah payah lagi memburuhmu. Ayo prajurit-prajurit, kepung wanita ini. Bunuh saja dia. Bunuh saja. Adita Papwisa. Sambi telah menghantamku dengan kaki tapak pisah, dan aku terpelanting jatuh ke dasar jurang. Kepalaku pusing, kepalaku sakit sekali. Apakah aku masih hidup? Apakah aku masih selamat? Ayuwandira, di mana anakku? Di mana anakku? Nyai, ada apa, Nyai? Nyai,
Kau baik-baik saja? Bapak Wali Kadep, aku tidak apa-apa. Saya dengar Nyai merintih-rintih. Apakah Nyai merasakan sakit? Tidak, Bapak Wali Kadep. Saya tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Tinggalkan saya. Biarkanlah saya sendirian di ruangan bilik ini. Saya ingin sendirian. Baiklah, Nyai. Kalau Nyai membutuhkan apa-apa, panggil saja kami. Kami duduk-duduk di ruangan pendopo. Baiklah, Bapak Wali Kadep. Saya akan memanggil kalau saya membutuhkan sesuatu. Sekarang pergilah. Tinggalkan saya sendirian. mengesankan di dalam hidupnya. Dia teringat negeri leluhur, terkenang negeri kelahiran yang jauh berada di seberang lautan. Dia teringat masa kecilnya bersama pendeta Mapoi, orang tua angkatnya. Dia juga teringat almarhum suaminya, pendekar Low yang sangat dicintainya. Selanjutnya dia teringat Arya Kamandanu, lelaki pribumi kepada siapa dia menyerahkan segenap hati kepadanya. Kenangan mengesankan itu bermunculan satu persatu, bagaikan gambar lukisan. Tiba-tiba Maisin terkenang pertarungannya dengan Dewi Sambi di lereng Gunung Arjuna. Waktu itu Maisin belum genap 40 hari melahirkan Ayuwandira. Dewi Sambi berhasil menyerangkan pukulan Aji Tapakwisa. Aji Tapakwisa! Wajahmu pucat sekali, Nyai. Dan kami mendengar kau merintih-rintih. Ada apa, Nyai? Apa yang kau rasakan? Pergilah, Bapak Wali Kadep. Aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa sangat lelah. Tinggalkanlah aku. Biarkanlah aku sendirian di ruangan bilik ini. Menutup pintu ruangan bilik, dan Maisin kembali terbaring sendirian di atas ranjang. Air matanya meleleh. Maisin mengusapnya perlahan-lahan dengan kain bersih. Alangkah sepinya malam ini. Alangkah sepinya hatiku. Tidak biasanya aku mengalami kesepian seperti ini. Begitu mencekam. Sepertinya aku sudah tidak tinggal di dunia fana lagi. Aku merasa tubuhku semakin lemah. Kadangkala perutku sakit sekali. Seperti ditusuk-tusuk jarum. Sakit dan panas. Apakah aku bisa bertahan? Apakah
malam ini merupakan malam terakhir sejarah kehidupanku. Messi, anakku Messi. Seperti mendengar suara tabib uang memanggilnya. Dia berusaha untuk bangkit, tapi tubuhnya memang sangat lemah. Akhirnya dia membiarkan dirinya tetap tergeletak di atas ranjang. Kembali dia mendengar suara tabib uang. Suara itu memanggilnya dengan ramah, seolah-olah suara itu datang dari dalam hatinya sendiri. Messi, anakku Messi. Anakku Messi. Begitu suara lenyap, Mesin melihat kehadiran tabib Wong. Entah dari mana datangnya. Tiba-tiba saja sosok tubuh laki-laki tua itu sudah muncul dari balik pintu ruangan bilik. Tabib Wong menyekat jenggotnya yang memutih sambil tersenyum kepadanya. Mesin merasa sangat bahagia. Dia membalas tersenyum. Tabib Wong menatapnya dengan sinar mata kebijaksanaan. Kebijaksanaan seorang tua kepada putrinya. Mesin, anakku Mesin. Apa yang kau rasakan sekarang, anakku? Entahlah, Bapak Wong. Seluruh tubuh saya merasa sakit. Dan saya merasa sangat lemah. Saya merasa tidak berdaya. Mata saya berat sekali. Rasa-rasanya saya ingin tidur saja. Bapak Wong datang menemui saya. Saya hanya ingin menengokmu, anakku. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya kasihan padamu. Mesin, aku bangga sekali padamu. Kau adalah muridku yang baik. Saya menyesal sekali, Bapak Wong. Saya telah membuat kecewa hati Bapak Wong. Kau sudah bekerja dengan baik. Mengapa harus menyesal, anakku? Saya telah gagal, Bapak Wong. Saya telah gagal meneruskan cita-cita Bapak Wong. Saya gagal mengemban tugas berat saya sebagai seorang tabib. Saya seringkali mengalami kegagalan menolong orang-orang. Saya sedih, Bapak Wong. Seringkali saya merasa tidak pantas menjadi murid Bapak Wong. Saya bukanlah seorang tabib yang baik. Jangan berkecil hati, anakku. Kau sama sekali tidak gagal. Kau tidak berhak menilai hasil karyamu sendiri. Selama ini kau sudah bekerja menjadi seorang tabib, menolong orang-orang sakit, mengabdi kepada masyarakat luas. Memang manusia tidak sempurna.
Manusia memang tidak pernah mengenal rasa puas. Dan itu merupakan penyakit manusia yang paling berbahaya. Rasa tidak puas. Sudah memperoleh yang satu, timbul keinginan yang lain. Sudah memperoleh bintang, ingin menggenggam bulan. Sudah menggenggam bulan, ingin mencengkeram matahari. Begitu seterusnya. Rasa keinginan manusia yang senantiasa meluap-luap, mengalir deras sepanjang hari, sepanjang malam, dapat membuat hidup seseorang menjadi goyah. Ingat anakku, kemampuanmu sebagai manusia sangat terbatas. Jagalah agar jangan sampai keinginanmu melambung terlampau tinggi. Nanti kau akan susah sendiri. Jika orang memanjat terlampau tinggi, pada saat hari naas tiba, dia akan jatuh dan merasakan sakit sampai ke dasar hatinya. Bapak Wong adalah guru saya. Bapak Wong adalah sahabat dan juga orang tua angkat saya. Selama ini saya selalu menjunjung tinggi amanat Bapak Wong. Saya berusaha bekerja sebaik-baiknya demi cita-cita Bapak Wong. Sudahlah, Mesin. Kukira apa yang kau lakukan selama ini sudah lebih dari cukup. Jangan terlalu memaksakan diri. Hidup manusia bagaikan mata rantai. Putus yang satu, masih ada mata rantai yang lain. Hidup manusia seperti aliran sungai, anakku. Kau tidak berdiri sendiri. Kau mempunyai hari-hari kemarin, hari-hari sekarang, dan hari-hari esok. Hari sekarang adalah merupakan tanggung jawabmu. Tapi hari esok adalah tanggung jawab keturunanmu. Perlahan-lahan Meisin berusaha untuk bangkit. Sementara Tabib Wong masih berdiri di depan pintu ruangan bilik. Meisin menghampirinya dan berlutut di depan gurunya. Tabib Wong mengusap rambutnya dengan lembut. Sudahlah, anakku. Jangan bersedih. Dunia ini sudah ada yang mengatur. Dia bukan berjalan atas kehendakmu, melainkan atas kehendak Dewata Agung. Kalau kau tidak bisa menjaga keseimbangan jiwamu, tidak bisa bersikap pasrah, kau sendiri yang akan susah. Bapak Wong, saya lelah sekali. Saya ingin istirahat, tapi saya tidak tahu di mana saya harus istirahat. Aku kasihan melihat keadaanmu. Iya, mungkin memang sudah saatnya kau istirahat. Bertahun-tahun kau sudah bekerja keras siang malam. Kadangkala kau lupa makan, minum, lupa kesehatanmu sendiri. Sudah sepantasnya kau merasa lelah, Mesin. Saya mengantuk sekali. Saya ingin tidur. Kedua pelupuk
hanya dari sini, Bapak Wo. Tempat itu bisa dikatakan jauh, tapi juga bisa dikatakan dekat, bahkan sangat dekat. Tempat itu adalah hatimu sendiri. Dengarlah anakku, di tempat itu nanti kau bisa istirahat, kau bisa bebas dari tugas dan beban berat yang selama ini menghimpit jiwamu. Di sana kau juga bisa melihat bunga-bunga berkembang. Kau bisa melihat awan putih bergerak ke sebelah utara. Kau bisa melihat gunung-gunung berwarna biru di kejauhan. Kau bisa melihat segala-galanya. Kau bisa menikmati semua itu tanpa rasa cemas. Bawalah aku. Ajaklah aku pergi ke tempat itu. Aku sudah tidak tahan lagi. Di sini udara terasa panas sekali. Aku merindukan tempat yang sejuk. Aku ingin mencuci wajahku dengan air sungai yang bening. Aku ingin terbang seperti burung-burung zaman. Bawalah aku, Bapak. Aku sudah siap. Mari, anakku. Berikanlah tanganmu. Aku akan membimbingmu pergi ke tempat itu. Tapi Bapak, bagaimana dengan anakku? Sebenarnya hatiku masih terasa berat. Sepertinya tanggung jawabku belum berakhir. Tugasku belum selesai. Maisin, tugas manusia tidak akan pernah bisa selesai. Sekalipun kau diberi usia panjang, sepanjang putaran alam semesta ini, tugas itu pun belum akan selesai. Sebab memang bukan kau yang harus menyelesaikannya. Serahkan semuanya ke tangan-tangan yang maha kuasa. Sudahlah anakku, pasrah. Serahkan dirimu sepenuhnya kepada garis-garis takdir. Jadilah seorang manusia yang bijak. Ayo anakku Maisin, berikan tanganmu dan kita pergi bersama-sama. Baiklah Bapak. Sebutlah tanganku ini. Tangan seorang manusia yang lemah dan tidak berdaya. Ayu Wandira, selamat tinggal anakku. Selamat tinggal. Selamat tinggal.
Tuan. Hati saya berdebar-debar. Perasaan saya tidak enak. Aneh sekali malam ini. Angin seolah-olah berhenti bertiup. Apa yang telah terjadi? Sudahlah, Ayu. Jangan turuti perasaanmu. Lebih baik kita segera meneruskan perjalanan. Kita harus segera tiba di pondok. Mungkin kita masih bisa menolong ibumu dengan ramuan daun-daunan janggakanya. Ayolah, kita jalan lagi. Oh, Ibu. Ibu. Ayu, apa yang kau lihat? Ada apa, Ayu? Saya melihat Ibu. Lihatlah, Tuan. Ibu berdiri di tepi jalan. Ibu! Ibu! Ayu, kau mau kemana? Ayu! Ayu! Ayu Wandira tidak menghiraukan teriakan Cakradara. Dia langsung melompat dari punggung kudanya. Dan gadis itu berlari-lari kecil di tepi jalan. Kemudian dia berhenti di bawah sebuah pohon rindang. Ibu, apa yang kau lakukan di sini, Bu? Ibu sedang menunggumu, Ayu. Lama sekali kau pergi. Lihatlah, Bu. Aku membawa 30 lembar daun janggakannya. Penyakit Ibu pasti sembuh. Tapi, mengapa Ibu bisa sampai ke tempat ini? Apakah Ibu sudah sembuh? Apakah Ibu tidak merasa sakit lagi? Tidak, Ayu. Ibu tidak merasa sakit lagi. Kau tidak usah cemas. Ibu tidak apa-apa. Hal ini sudah biasa. Ayu? Iya, Ibu. Aku terharu sekali. Kau berusaha keras menolong ibumu. Kau ingin menjadi seorang anak yang baik, yang berbakti kepada orang tuamu. Terima kasih, Ayu. Tapi sebaiknya kau segera pulang. Ayo kita pulang, Bu. Kita pulang sama-sama. Aku senang sekali kalau memang Ibu benar-benar sudah sembuh. Ayo, Bu, kita pulang. Ayolah, naik kuda bersamaku. Ayu Wandira, anakku. Mudah-mudahan hidupmu bahagia. Semoga Dewata Agung senantiasa melindungimu. Nah, anakku, biarkanlah ibu pergi. Lihatlah, Bapak Wong sudah menunggu. Selamat tinggal, Ayu. Ibu! 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 Ayu Wandira terkejut. Tiba-tiba sosok tubuh Meisin lenyap perlahan-lahan. Dan dia tidak melihat apa-apa lagi kecuali gelapnya pohon-pohon di tepi jalan. Ayu Wandira menjatuhkan tubuhnya di bawah pohon, kemudian memeluk pohon itu sekencang-kencangnya. Ibu! 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 Memeluk pohon seerat-eratnya. Gadis itu menangis terseduh-seduh.